Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi kuliah tentang non-parametric statistik. Melanjutkan pertemuan yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang sign test, one Wilkinson sign rank test untuk satu sampel, kemudian Mann-Whitney test untuk 2 sampel, dan nanti non-parametric test Kruskal-Wallis test untuk lebih atau sama dengan 3 sampel. Dan yang terakhir adalah rank correlation. Oke, apa itu sign test? Sign test ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli fisika dari Skotlandia. Sign test ini digunakan untuk menguji median atau proporsi atau rata-rata dari sebuah distribusi apakah sama yang dengan kita hipotesakan. Caranya nanti kita beri tanda plus dan minus, ya, daripada mengolah angka. Jadi angka itu kita buat tanda plus dan minus. Itulah kenapa metode ini disebut sebagai sign test. Dapat digunakan untuk beberapa keadaan untuk menentukan apakah preferensi satu produk atau jasa itu lebih baik daripada yang lain. Atau juga bisa untuk ngetes median dari single population. Ini yang kita pelajari. Atau juga bisa untuk menguji atau ngetes pasangan data dari 2 sampel dependent. Beberapa asumsi tentu saja karena ini non-parametrik, asumsinya bukan normal. Kalau normal, sekali lagi disarankan pakai parametrik. Tidak diketahui medianya. Kemudian variabel yang menjadi perhatian kita, walaupun nanti kita beri tanda plus dan minus dalam pengujiannya, tetapi variabel aslinya itu harus kontinu. Dan untuk kasus satu sampel test non-parametrik, kita nanti cukup gunakan sisi kanan atau sisi kiri. Jadi bukan 2 sisi pengujian. Bagaimana prosedurnya? Kita seperti biasa klaim H0-nya apa, H1-nya apa. Kemudian tentukan alfanya atau level of significance. Kemudian beri tanda positif dan negatif. Nanti ada caranya. Dan tentu saja setelah itu cari titik kritis atau nilai kritis. Seperti sebelumnya juga kita bagi menjadi sampel yang kecil dan sampel yang besar. Di sini batasnya 25. Kalau sampel yang besar nanti kita gunakan rumus pendekatan distribusi normal, yaitu seperti itu. Kemudian kita membuat keputusan berdasarkan nilai kritikal tersebut. Dan tentu saja nanti kita akan menginterpretasikan keputusan itu dalam kondisi nyatanya. Oke, contoh. Ini sebuah bank yang bernama Bank of America West Palm Beach. Mensurvei kira-kira begitu ya. Jumlah rata-rata tabungan dari customer itu 64, katakanlah $64. Kemudian pegawai banknya di sebuah atau di semua cabang itu mengklaim lebih dari 64. Jadi walaupun rata-ratanya 64, tapi hipotesanya itu lebih dari 64. Maka dia mengkoleksi atau mengambil data secara random ya selama 10 hari.
Kemudian di sini diketahui alfanya itu 0,05. Ini datanya. Hari pertama maaf, ini jumlah customer ya, bukan jumlah tabungan dalam dolar, maaf. Jumlah customer yang menabung dalam satu hari. Jadi hari pertama 60, hari kedua 66, dan seterusnya. Nah, dari data ini kemudian tadi kita buat hipotesanya. Jadi saving account customer median ini 64, tadi H0-nya ya rata-rata, tapi dia pingin sebenarnya lebih begitu. Maka diletakkan di keinginan itu biasanya diletakkan di H1. Yaitu lebih dari 64. Dari sini kemudian kita beri tanda yang lebih dari 64 dikasih tanda positif, yang kurang dari 64 dikasih tanda negatif. Jadi misalkan customer 1 tandanya negatif, 2 66 positif, dan seterusnya. Kalau kita lihat tadi tanda positif ada 8 ya. Artinya yang lebih dari 64 ada 8 dan yang tanda negatif cuma 2. Dan kalau kita cari tes statistiknya tentu saja minimum dari 8 dan 2 yaitu 2. Kemudian seperti biasa kita lihat tabel binomial. Nanti kita lihat di halaman berikutnya. Seperti biasa kalau tes statistiknya ini masuk ke region H0 maka diterima ya. Dan sebaliknya jika tidak masuk ditolak H0-nya. Nah, kita coba lihat di halaman berikutnya. Di sini tabel C kalau di sini tabel C ya, tapi sebenarnya nanti semua tabel binomial bisa digunakan. Anda lihat N tadi jumlah sampelnya 10. Kemudian X kecilnya adalah 2 tadi ya. Untuk probabilitas untuk P maaf 0,5. Anda lihat di sini nilai yang bawah ini 0,055. 0,055 ini sudah lebih besar dari 0,05. Artinya kalau untuk X sama dengan 2 ini lebih besar 0,055 itu lebih besar dari alfa. Sekali lagi di N10 X2 nilainya adalah 0,055. Ini sekali lagi lebih besar dari alfa atau 0,05. Maka karena lebih besar dari alfa, kita lihat di sini ya di tabelnya yang 2 ke atas ini itu adalah acceptance region H0 dan kalau lebih kecil itu reject region. Jadi karena sekali lagi nilainya ini lebih besar dari 0,05 ke sini ya, maka ini daerah penerimaan. Tadi statistiknya itu 2. Atau di sini tes statistiknya 2 ya. Sehingga sekali lagi kita terima null hipotesisnya. Atau rata-ratanya itu 60. Atau dengan kata lain kita tolak H1 atau tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa saving account customer per day-nya lebih besar dari 64. Oke. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Ini sebuah perusahaan taksi itu ingin menguji tentang pemakaian ban, yang satu tipe radial, yang satu tipe reguler. Yang diukur nanti adalah konsumsi bensin atau gasolin ya per kilometer per liter, alfanya 0,05.
Ini datanya. Jadi ada 16 mobil. Kemudian yang bagian atas ini radial tire atau ban radial, yang bawah yang reguler. Ini angka-angkanya sekali lagi kilometer per liter, ya, 4,2 dan seterusnya. Hipotesanya tidak ada perbedaan, artinya ban radial dan biasa reguler itu tidak ada perbedaan, atau mu1 sama dengan mu2, atau ditulis dengan bentuk lain mu1 minus mu2 sama dengan 0. Nah, hipotesanya si peneliti itu bahwa radial itu lebih bagus rata-rata konsumsi energinya atau konsumsi bensinnya, sehingga hipotesa satu dia adalah H1 lebih besar dari mu1 lebih besar dari mu2, atau ditulisnya di sini mu1 minus mu2 lebih besar 0. Oke, di sini tentu saja P-nya setengah karena di binomial distribution. Kita kalau ini contoh ini saya ambil dari bukunya Walpole ya. Kita beri tanda, tadi kan ada 16 ya. Ini langsung hanya diberi tanda saja. Jadi di sini kita ganti simbol positif dan negatif ya. Jadi kalau kita lihat nanti coba dicermati seperti contoh pertama. Ini kan kalau kita lihat kembali ada 16 data ya. Jadi untuk yang pertama misalkan ini tandanya plus karena bahan radial lebih besar daripada angkanya ya, atau konsumsinya lebih irit lah kalau lebih besar dari si kilometer per liternya. Sebaliknya data kedua radialnya 4,7, yang reguler atau beltnya 4,9, ini bernilai negatif dan seterusnya, itu diberi tanda begini. Anda hitung jumlah positif berapa, jumlah N-nya ya, yang jumlah positif N-nya 1, 2, 3, 14, negatifnya adalah 4 ya. Kemudian X-nya adalah 11. Dengan rumus Z tadi, sebentar kita lihat lagi rumusnya di atas tadi. Untuk yang lebih besar, ini bukunya diambil dari yang berbeda, berarti ada sumber yang berbeda. Nanti silakan dilihat di Walpole rumusnya. Anda masukkan angka-angkanya. Ya. Kemudian diperoleh Z-nya 1,87. Anda lihat di tabel. Jadi ini tabel normal seperti biasa. Ya. Kalau kita lihat di sini di 1,87, jadi 1,8.07 ditambah, kemudian angkanya di situ 0,9693. Maka probabilitas Z lebih besar dari 187 adalah 1 minus angkanya, atau sebesar 0,0307. Ya. Tadi kan alfanya 0,05 ya. Karena ini lebih kecil, sekali lagi reject H0. Atau dengan kata lain, ban radial itu lebih bagus ya, konsumsi bensinnya. Oke, nanti silakan sekali lagi contoh ini dicermati lagi di bukunya Walpole. Oke. Sekarang masuk ke sign rank test dari Van Wickelson ya. Ini mirip dengan t-test yang di parametrik, tapi distribusinya non-normal. Tujuannya adalah untuk
menguji hipotesis ya median atau proporsi ya dari sebuah distribusi populasi. Jadi di H0-nya adalah median dari sampelnya itu sama dengan theoretical value, kemudian yang satunya tentu saja tidak sama atau dalam hal ini lebih kecil ya. Untuk satu ekor atau satu sisi saja. Ini yang sebelah kanan nanti lebih besar. Oke, asumsi difference between the delta value and the hypothesis median are continuous, jadi continue datanya. Walaupun nanti sekali lagi kita beri tanda ranking ya. Kalau tadi hanya tanda plus minus, kalau ini ranking, sign rank ya, jadi ranking. Kemudian tentu saja observasinya harus independen ya. Dan paling kecil atau paling rendah derajat pengukurannya tadi walaupun disebut continue tapi paling rendah interval. Ini prosedur, silakan dibaca, kita langsung ke contoh saja ya, lebih mudahnya itu begitu. Karena prosedur sekali lagi algoritma itu hanya kata-kata, tapi kalau sudah contoh itu akan mudah kita lihat. Oke, ini di sebuah sekolah hukum diambil nilai dari 10 mahasiswa dengan alfa 0,05 atau 5%, kemudian dia peneliti ini mengatakan kayaknya nilainya lebih besar dari 67, ini yang sisi kanan ya. Sehingga H0-nya adalah populasi medianya 67, H1-nya lebih besar dari 67. Yang pertama, kita hitung perbedaan dari hipotesa nolnya. Tadi sekali lagi hipotesa nolnya 67. Jadi kalau 71 bedanya adalah 4 positif. Ya, 79 12 positif dan seterusnya. Kemudian difference tadi kita beri ranking itu di bawahnya. Ya. Jadi yang terendah sampai atau tertinggi sampai atau terdekat, maaf, bukan terendah, terdekat dengan 67 ya, sampai yang terjauh. Jadi yang terdekat dengan 67 kan 69, bedanya 2, itu ranking 1. Kemudian 70 bedanya 3, ranking 2, dan seterusnya. Dari sini kemudian kita pisahkan baru tanda positif dan negatifnya. Jadi kayak tadi kan 1 itu 4, 12 itu positif, jadi masuk ke rank positif. Walaupun rankingnya sama, 38 ya. Dan seterusnya. Nah kemudian kita jumlahkan rank yang positif, jadi 3 ditambah 8, tambah 2, tambah 9, dan seterusnya. Jumlahnya 40. Yang negatif kita jumlah 10 tambah 5, 15. Kemudian seperti biasa, tes statistiknya kita cari yang minimum. 40 dan 15, minimumnya 15. Nah, kemudian kita lihat critical value-nya di tabel. Anda lihat N-nya 10, kemudian alfanya 0,05 untuk quantile ya. Kemudian critical tabelnya yang dikasih tanda elip itu adalah 11. Di sini tes statistik 15 ya tadi lebih besar dari critical 11. Nah, karena lebih besar maka diterima hipotesa nolnya. Atau dengan kata lain bahwa H1 ditolak, tidak ada bukti yang signifikan bahwa nilainya itu lebih besar dari 67. Oke, lanjut ke untuk 2 sampel. Ini yang nanti akan dibahas adalah Mann-Whitney test. Kalau tadi yang untuk 1 sampel sudah selesai ya, kita masuk ke 2 sampel. Tentu saja sekali lagi harus non-normal, independen ya. Ini mirip dengan 2 sample t-test di parametrik.
Nah, nama lainnya ini ada beberapa nama untuk tes ini. Ada yang menyebut Wilkerson two sample test, ada Wilkerson rank sum test, ada the Mann-Whitney test, atau hanya sebut U test. Jadi ini ekuivalen ya, rumusnya sedikit berbeda. Ini asumsinya harus random, independen, ya. Kemudian non-normal dan minimal ordinal. Ya. Ini prosedur seperti biasa, prosedur nanti akan lebih mudah kalau sudah dicontoh. Silakan dibaca. Ada kasus pertama dan kasus kedua ketika sampelnya lebih kecil dan lebih besar dari 20. Oke, langsung ke contoh pakai Mann-Whitney test. Ini mengukur dari biomass pohon juniper ya. Ternyata saya juga baru tahu ternyata pohon juniper itu ada jenis yang laki-laki sama perempuan. Jadi tidak hanya manusia yang laki-laki perempuan, pohon pun punya. Termasuk juniper tree ini ada yang jenis laki-laki dan jenis perempuan. Dari dua jenis pohon ini kemudian diuji kandungan biomasanya. Yang sebelah kiri male dan sebelah kanan female ya. Itu total ada 12 data, 6 dan 6. Jadi dua sampel ya, sampel male dan female. Kemudian kita buat ranking. Kalau angkanya sama, tentu saja kita buat misalkan di male ya, atau kita lihat semuanya. Di angka yang paling kecil dari data ini male dan female, laki-laki dan perempuan itu kan 2. Duanya ada 2. Maka harusnya kan ranking 1 dan ranking 2. Maka ditulis ranking 1,5 dua-duanya. Ya, jadi ranking 1, 2 nggak ada, kita tulis untuk angka 2 ranking 1,5. Kemudian berikutnya yang terbesar adalah 3, hanya sendirian berarti 3. 4 sendirian, 4. 5 ada 2, berarti 5 dan 6 nggak ada, menjadi 5,5, dan seterusnya. Dari sini tadi untuk laki-laki atau N1 6, N2-nya 6, perempuan. Kita jumlahkan R1-nya. R1-nya itu jumlah ranking di laki-laki. Tadi 1,5 tambah 3 tambah 5,5 tambah 7,5 tambah 4 dan tambah 1,5. Yang ini ya. 23, kemudian hal yang sama dijumlah 5,5, 11 dan seterusnya, ketemu 55. Kemudian hitung U1 dengan rumus tadi. N1 kali N2 ditambah 0,5 N1 dalam kurung N1 plus 1 kurang R1. Ketemu 34, U2-nya ketemu 2. Nanti dicek, dihitung ulang. Kemudian statistik tesnya tentu saja minimum sama ya. Jadi 34 dan 2 berarti minimumnya 2. Kita lihat tabel. Mann-Whitney tabel. Untuk alfa 0,05, Anda lihat N1-nya 6, N2-nya 6. Ini angkanya 5 di sini. Nah, tadi sudah ketemu ya U kritik 5, kemudian U kalkulasinya tadi 2. Karena lebih kecil, maka reject null hypothesis. Atau dengan kata lain, H1 diterima, atau dengan kata lain juga ada perbedaan antara pohon laki-laki tadi ya, juniper laki-laki dan juniper perempuan. Oke, next. Ini sekarang tes non parametrik untuk sampelnya lebih besar sama dengan 3. Atau kalau Anda belum ya, Anda belum kenal ANOVA. Nanti atau sudah, nanti kalau sudah ya alhamdulillah, artinya Anda bisa langsung membandingkan. Kalau belum nanti di regresi pekan 3 pekan lagi kita akan ketemu dengan ANOVA. Tes yang disampaikan di sini adalah Kruskal-Wallis ya. Ini sekali lagi analog dengan analisis variansi untuk satu arah ya. Apa itu satu arah, dua arah?
Nanti akan dibahas lebih lanjut di multivariate analysis. Tapi gampangnya hanya ada satu variabel ya, dan independen dan satu variabel dependent. Oke, ini asumsinya. Random harus selalu, ya, independen juga sama. Kemudian measurement scale-nya itu minimal ordinal, dan sekali lagi mutual independent among various samples. Prosedurnya, ya, nanti kita ngujinya pakai T-square distribution. Ini cara menghitungnya, nanti kita langsung praktekkan saja ya. Silakan dibaca teorinya, prosedur penghitungannya. Ini cukup panjang. Sekali lagi, kalau tadi sebelumnya saya memakai prosedur, kalau ini memakai kata-kata calculation atau algoritmanya sama lah kira-kira. Ini yang harus dilakukan langkah-langkahnya. Oke, langsung contoh ya. Ini ada perusahaan manufaktur menyelenggarakan training untuk pegawai-pegawainya gitu ya, tentang machining, teknik-teknik untuk machining. Kemudian mengadakan ujian dengan training itu dipecah menjadi beberapa fasilitas. Jadi ada fasilitas pertama misalkan pakai mesin tertentu ya, fasilitas kedua mesin lain, fasilitas ketiga mesin lain, fasilitas lain, atau juga boleh dari supervisornya berbeda, ruangannya berbeda. Intinya ini disebut fasilitas 1, fasilitas 2, 3, dan 4. Jadi kira-kira ada 4 sampel kira-kira gitu kalau kita pakai istilah case sample. Ini mahasiswa yang ikut atau trainer yang ikut fasilitas 1 ini 4 orang, nilainya 64, 81 dan seterusnya. Yang fasilitas 2 juga 4 dan seterusnya. Hipotesanya antar fasilitas ini sama ya. H1-nya berbeda. Jadi kita hipotesanya sekali lagi H0-nya sama. Kemudian kita ranking seluruh nilai mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Jadi kalau dari kembali ke data sini, ini yang paling kecil adalah 51. Ya, maka 51 kita beri ranking 1. Terus kemudian berikutnya 52 yang di sini ya. Maka 52 dan seterusnya. Ya. Kemudian dijumlahkan 5 tambah 11 tambah 3 tambah 15. 64. Di sini masih pakai TI ya, kalau di rumus itu nanti pakai H atau RI, maaf, RI. RI sama TI dalam hal ini sama. Ini juga sama, fasilitas 2 10 9 13 4. Fasilitas 3 8 14 16 1. Fasilitas 4 2 6 7 12. Kemudian kita masukkan dalam rumus yang tadi ya. Masukkan saja bla bla bla, N-nya 16, RI-nya berapa dan sebagainya. Maka ditemukan H-nya adalah 972. Ini tes statistiknya ya. Untuk alfa 0,05 dengan derajat kebebasan 3, yaitu ada 4 fasilitas, maka derajat kebebasannya adalah 4 minus 1, 3. Kemudian kita lihat critical value di tabel C-square itu nilainya 7,815. Ya, ini bisa dilihat atau dicek juga di buku-buku yang lain. Nah, nilainya sekali lagi hanya ini lebih besar dari critical 7,8. Maka terima H0. Atau dengan kata lain fasilitasnya sama ya, tidak cukup
bukti untuk mengatakan ada perbedaan skor akibat metode pengajaran atau fasilitas. Contoh lain bisa ambil dari Walpole. Ya, ini ada sistem misil. Kalau tadi datanya sama ya, 444, ini datanya berbeda. Jadi ini 1, 2, 3, berarti K-nya 3 yang ini ya. Ini datanya. Jadi propellant burning rates. Secara tafsiran fisikanya ini mungkin nanti Anda perlu browsing apa yang disebut dengan propellant burning rates. Ya, tapi ini data angkanya begini. H0-nya tadi sama ya, mu1, mu2, mu3. Kalau tadi mu4, yang berikutnya H1-nya tentu saja ada yang tidak sama. Ini di critical region-nya itu langsung dituliskan di sini ya. 5 critical value-nya itu 5,99. Kalau dilihat di tabel C-square untuk bracket kebebasan 2 dan 0,05. Kemudian jumlah datanya tadi ada 19. Oke, kita lihat, kita hitung begini. Jadi kalau Anda lihat data yang ini sekali lagi sama tadi diberi ranking yang paling kecil sebentar ya. Ini yang paling kecil itu yang 16. Ini 16 ya, 16,7. Nah, itu diberi ranking 1 di sini ya. Terus nomor 2 dan seterusnya. Nanti sama di jumlah persis kayak tadi langkah-langkahnya. Oke. Masukkan juga H. Ya, dimasukkan. Ini rumusnya agak sedikit berbeda ya, tapi intinya sama untuk menguji Kruskal Wallis test ini. Kemudian diperoleh hanya 1,66 dan di sini lebih kecil dari atau kalau ini bahasa lainnya jatuh di luar ya, artinya lebih kecil, maka tidak cukup bukti ya. Insufficient evidence to reject hypothesis that the propellant burning rates are same for the three missile system. Ya, jadi ini bahasanya berbeda. Kalau bahasanya yang contoh yang pertama itu ini kan H1-nya lebih besar, maka terima. Ya, kalau tadi kan H-nya lebih kecil, maka tolak. Ya. Jadi tidak cukup bukti untuk menerima, tapi intinya sama. Oke, yang terakhir, materi terakhir di non-parametric statistik adalah rank correlation coefficient, yaitu kita pakai Spearman rank correlation. Ini gampang ya, rumusnya tinggal pokoknya ada dua variabel non-parametric X dan Y, kemudian masukin aja ke rumus ini. Oke, kita lihat. Ini ada tar dan nikotin konten dalam merek rokok ya. Ini mungkin yang paling kita kenal Marlboro sama Philip Morris ya. Jarum dan sebagainya nggak ada, ini karena di Amerika. Yang sebelah ini kita sebut X lah misalkan, yaitu tar konten, yang sebelah kanan Y nikotin konten. Nah, kita ingin melihat sekali lagi ini datanya asumsinya tidak berdistribusi normal sehingga kita tesnya dengan Spearman rank ya. Kita masukkan. Oh, ini ada penjelasannya lagi ya. Kita hitung XI dan YI. Kita ranking ya, sama seperti tadi. Jadi kita ranking ini yang paling kecil relic ya, 1. Kemudian Visory 14. Jadi kalau kita lihat ini, relic 1, Viceroy 2, dan seterusnya. Kemudian yang Y sama, kemudian dihitung perbedaannya.
positif atau negatif, ya, ditulis. Kemudian masukkan ke rumus, sudah langsung ketemu Spearman-Frank correlation coefficient. Dan karena angkanya cukup tinggi, yaitu 0,9, ini mengindikasikan high positive correlation between the amount of tar and nicotine found in cigarette. Oke, ini beberapa referensi. Silakan dibaca. Sekali lagi, setelah ini itu akan ada, langsung saya sebut sebagai UK gitu sajalah, ya, ujian kompetensi untuk non parametric test. Dan kalau yang mengerjakan dengan R statistik akan saya beri nilai lebih. Tapi kalau hanya dikerjakan dengan SPSS maka nilainya kurang. Kurang dalam artian tidak saya tambahi begitu ya. Sekali lagi, setelah ini pekan depan ya itu akan ada UK. Kalau ini kan kuliahnya kita hari Selasa ya hari Kamis atau Jumat lah. Jadi mungkin 2-3 hari setelah kuliah ini. Kemudian Anda kerjakan selama 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, nanti tergantung soalnya seperti apa. Untuk pengolahan datanya dengan R statistik akan saya berikan nilai lebih. Belajar mulai sekarang R statistik. Insya Allah gampang, download, kemudian cari sumbernya, running beberapa contoh, maka ketika ada soal, tinggal diganti datanya saja, nanti sudah langsung bisa mengerjakan dengan R statistik. Demikian insya Allah setelah UK 1 kita masuk ke pengujian berikutnya untuk data kategorikal nanti dengan goodness of fit test yang sangat terkenal ya. Ini beberapa materinya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di ujian kompetensi dan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.